Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kita masuk yang pertama, yaitu simpangan rata-rata atau biasa dikenal dengan deviasi min. Ya, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Ya, ini kegunaannya, seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata itu disimbolkan dengan SR dan definisikan dengan SR sama dengan 1 dibagi dengan banyak data, ya, dikali dengan jumlah seluruh hasil dari mutlak XI dikurang dengan X bar. Ya, ini mutlak ya, ingat kurung mutlak. Semua yang dimutlakkan bernilai positif. XI ini data, dimulai dari data pertama sampai dengan data ke N. Dikurang dengan X bar, artinya data pertama dikurang dengan rata-rata, data kedua dikurang dengan rata-rata, dan seterusnya dijumlahkan dikali dengan 1 per banyak data atau 1 per N. Nah, ini rumus untuk rata-rata atau X bar. Ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi bagi yang mau lihat silahkan lihat di video sebelumnya. Kemudian yang kedua, rumus varians atau ragam. Varians atau ragam itu disimbolkan dengan S pangkat 2 ya, untuk data tunggal. Jadi varian atau ragam ya, ragam itu sama dengan 1 per banyak data dikali dengan XI dikurang dengan X bar kuadrat. Ya, kalau tadi kalau simpangan rata-rata itu pakai kurung mutlak, kalau ini pakai kurung biasa tapi dikuadratkan. Ya, sehingga nanti semua yang keluar dari sini juga kalau dikuadratkan kan hasilnya positif. Ya, karena semua bilangan kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya positif. Nih, jadi N itu banyak data, XI itu data ke. Jadi data pertama dikurang rata-rata, data kedua dikurang rata-rata, dijumlahkan dikali dengan 1 per N. Kemudian yang ketiga, standar deviasi atau simpangan baku. Kita lebih kenal namanya simpangan baku. Ya, untuk data tunggal. Jadi rumus simpangan baku, data tunggal dinyatakan melalui persamaan di bawahnya. Jadi perhatikan. Jadi standar deviasi atau simpangan baku itu rumusnya disimbolkan dengan S. Ya. S ini kan sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, ingat S kuadrat tadi ini adalah variasi, varians atau ragam. Jadi kalau kita sudah dapat ragam, berarti kita sudah bisa cari nih simpangan bakunya. Berarti untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi, maka kita harus cari dulu ragam. Jadi hasil dari ragam, ini kan rumus ragam tadi nih. Jadi hasil dari ragam itu kita akarkan, itulah hasil dari simpangan baku. Ingat-ingat ya. Jadi S pangkat 2 ini kan tadi varians atau ragam. Jadi kalau mau cari standar deviasi atau cari simpangan baku, maka kita cari dulu ragamnya. Setelah itu kita akarkan, hasil dari akarnya itulah hasil dari simpangan baku. Itu ya. Saya ambil contoh nih. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku data berikut nih. Datanya nih. Yang A dulu. Datanya 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Itu ya. Kemudian yang B, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13. Ini sudah saya urutkan ya, biar mudah. Kita jawab dulu yang A. Berarti langkah pertama untuk mencari ini, jadi kalau kita mau cari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, langkah pertama yang harus kita gunakan cari adalah kita cari dulu rata-ratanya, karena semua menggunakan rata-rata.
Berarti kalau mau cari rata-rata ini karena ini data tunggal, berarti jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Ini kalau saya jumlahkan semua hasilnya adalah 50. Dibagi dengan banyak datanya itu 10, sehingga X barnya nanti ketemu atau rata-ratanya ketemu nanti sama dengan 5. Nah, kalau rata-ratanya sudah ketemu 5, kita sudah bisa cari tuh simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Ya, kita coba. Kita cari dulu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kan rumusnya ini. Simpangan rata-rata atau SR sama dengan 1/n dikali dengan jumlah dari mutlak XI dikurang dengan X bar. XI ini data pertama sampai data terakhir tadi ya. Ingat. Nah, ingat-ingat dulu ya, data pertamanya tadi kita ingat 1 dibagi banyak datanya itu kan 10 tadi. Ya, untuk yang A dikali dengan mutlak data pertama itu 2. 2 dikurang X barnya rata-ratanya 5 tadi, berarti 2 dikurang 5. Ditambah data kedua tadi di soal 3. Dikurang dengan X barnya berapa? 5 tadi kita cari. Ditambah data ketiganya tadi itu di soal ada 4. Berarti 4 dikurang dengan rata-rata 5. Ditambah data berikutnya lagi ada 4 dikurang dengan rata-ratanya tadi 5. Ditambah data berikutnya itu 4 dikurang dengan rata-rata 5. Data berikutnya itu 5 tadi dikurang dengan rata-ratanya 5. Ditambah data berikutnya 6 dikurang dengan rata-ratanya 5. Ditambah data berikutnya itu tadi 7 dikurang dengan 5. Ditambah data berikutnya 7 juga dikurang dengan 5. Ditambah 8. Data paling terakhir tadi itu 8 dikurang dengan 5. Kalau kita ingat-ingat tadi nih, datanya itu nih. Yang ini. Ya, ingat-ingat datanya yang ini. 2 3 4 4 4 5 6 7 7 8. Ini tadi. Kalau kalian mau mudah, kalau misalnya dia ada lebih dari 1, contohnya ini 4 4 4, kalian boleh pakai di sini 3 dikali mutlak 4 dikurang 5 biar enggak panjang begini, enggak apa-apa. Nah, berikutnya kita lihat. Tinggal di ini. 2 dikurang 5 itu berapa? 2 dikurang 5 itu kan min 3. Berarti mutlak dari min 3, mutlak dari min 2, mutlak dari min 1, min 1, mutlak dari min 1, dan seterusnya. Nih. Hasil dari ini. Sehingga ini kalau saya keluarkan berarti simpangan rata-rata sama dengan 1/10 dikali mutlak dari min 3 itu 3. Mutlak dari min 2 itu 2, mutlak dari min 1 itu 1. Jadi ingat semua yang dimutlakkan itu bernilai positif. Sehingga nanti ini 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Sehingga simpangan rata-ratanya ini kalau saya jumlahkan semua itu ada 16. Ya, 3 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah 3, ini hasilnya 16 dikali dengan 1/10 artinya 16/10. Simpangan rata-ratanya itu 16/10. 16 dibagi 10 itu kan sama dengan 1,6. Oh, jadi simpangan rata-ratanya 1,6. Yang berikutnya kita mau cari ragam. Varians atau ragam atau variasi. Nah, ini rumusnya nih. S kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma XI dikurang X bar pangkat 2. Ya, ingat-ingat tadi datanya itu. Nah, bedanya di sini dia pakai kurung biasa. Terus dikuadratkan. Rumusnya hampir mirip-mirip aja nih. Hanya bedanya tadi kan pakai kurung mutlak, kalau simpangan rata-rata ini pakai kurung biasa kemudian dipangkatkan 2. Nah, ingat X barnya sudah kita cari di awal ya. Berarti S pangkat 2 itu sama dengan 1/n, banyak datanya kan 10, dikali dengan data pertama 2 tadi ya. Data pertama 2 dikurang rata-ratanya 5, dipangkatkan 2. Ditambah data kedua dikurangi 5. Ya, ini rata-ratanya tadi 5 ya. Dipangkatkan 2 ditambah 4 dikurang 5 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 5 pangkat 2. Dan seterusnya sampai dengan data terakhir 8 dikurang 5 pangkat 2. Nih. Ini kalau sudah ketemu berarti kita masuk ke S pangkat 2 langkah berikutnya. 2 dikurang 5 itu min 3. 3 dikurang 5 itu min 2. Dan seterusnya sampai 8 dikurang 5 itu sama dengan 3 pangkat 2.
Sehingga nanti ragamnya sama dengan 1/10 dikali min 3 pangkat 2 itu 9, min 2 pangkat 2 itu 4, min 1 pangkat 2 itu 1, min 1 pangkat 2 1, dan seterusnya sampai 3 pangkat 2 itu 9. Nanti ini kita jumlahkan semua dikali dengan 1/10, sehingga ragamnya nanti itu sama dengan 34. Nih hasil penjumlahan semua ini adalah 34 dikali 1 sama dengan 34 dibagi 10, berarti S pangkat 2 nya 34/10, berarti sama dengan 3,4. Nah ini, jadi ini bedanya tadi. Kalau tadi kurung mutlak dikeluarkan langsung jadi positif, kalau ini bedanya dikurang lalu dipangkatkan 2. Nah, semua yang dipangkatkan 2 kan bernilai positif tuh, dikeluarnya juga positif, dibagi dengan 10 berarti 3,4. Kemudian yang terakhir untuk simpangan baku. Simpangan baku itu kan akar dari ragam, ya. Simpangan baku itu sama dengan akar dari ragam S pangkat 2 tadi. Nah, kita kan dapat ragamnya tadi 3,4 tuh. Sehingga kalau kita mau cari simpangan bakunya, berarti simpangan baku sama dengan akar dari ragam, berarti sama dengan akar dari 3,4. Nah, ini usahakan kalau bisa model begini tidak usah kamu akarkan lagi, ya. Ya, diusahakan biasanya modelnya gini, kecuali kalau misalnya dia akar 4, akar 1, akar 9 itu kalau bisa diakarkan, berarti akar 4 sama dengan 2. Kalau dia model begini biasanya sih yang kita lihat di soal-soal modelnya hanya tetap seperti ini, ragam. Nah, ingat ya, kuncinya dari simpangan baku itu adalah mencari ragam. Jadi walaupun kalian tidak disuruh mencari ragam, tapi kalau disuruh mencari simpangan baku, maka kuncinya kalian harus mencari ragam terlebih dahulu. Ya, maka kalian harus mencari ragam terlebih dahulu untuk mendapatkan simpangan baku. Kenapa? Karena simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari ragam. Itu ya. Nah, untuk tugas kalian, ya, untuk tugas kalian adalah silahkan kalian kerjakan yang bagian B tadi. Bagian B itu yang mana? Ini bagian B. Silahkan kalian kerjakan yang bagian B pada soal yang saya berikan, karena yang kita baru jawab itu adalah yang A. Jadi silahkan kalian kerjakan yang bagian B. Ya, itu tugas kalian, silahkan kerjakan yang bagian B. Itu ya. Terima kasih.